Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa baina minal huda furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, usikum bi nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha la harfin fa inna asaban khairal idnitmahana bih wa in asaban fitnatul qalaba ala wajhikal khusral dunya wal akhirah zalika huwal asranul mubin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan hanya berada di tepi, tidak penuh dengan keyakinan. Jika ia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Jika ia ditimpa oleh satu cobaan, maka ia berbalik ke belakang, kembali kepada kafiran. Rugilah ia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Surah Al-Hajj ayat 11. Bahwa kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, marilah kita tak bosan-bosan mengucap puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat hadir di rumah Allah yang kita cinta ini. Salah satu kewajiban kita sebagai muslim di hari Jumat adalah salat Jumat. Dengan salat Jumat ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berkah, rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tak lupa salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau, arah beliau sehingga membawa manusia ke jalan benar, maka beliau tinggalkan pedoman hidup untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, yaitu Quran dan Sunnah. Allah dan Rasul telah menjamin bagi mereka, orang yang mengamalkan Quran dan Sunnah pasti dia mendapat nikmat dan rahmat di sisi Allah SWT. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tidak mengamalkan Quran dan Sunnah, murka dan sesat bagi mereka. Bahwa kaum muslimin sedang Jumat yang bahagia, setiap kali Jumat khatib selalu menyampaikan wasiat untuk kita semua, wasiat takwa. Malah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, untuk itu saya sebagai khatib, mari kita bersama-sama, yaitu untuk mensyukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kerana dengan anugerah karunia yang diberikan oleh Allah SWT, kita semua masih memiliki kesempatan melaksanakan ibadah salat Jumat berjemaah ini di masjid yang kita mulia, kita cintai ini. Bahwa kaum muslimin sedang Jumat bahagia,
khutbah singkat hari ini yaitu menghadap musibah lewat bencana alam. Nah, kalau kita pada ini yaitu baru-baru kita terasa mendapat kabar, informasi atau berita di media sosial, media televisi, media Quran, saudara kita satu daerah sedang mendapat ujian dengan terjadinya gempa yang merenggut sanak saudara di tempat tinggalnya. Nah, kabar ini yang membuat kita tersadar betapa kecil dan lemahnya kita sebagai manusia. Keluarga, usaha yang sudah lama kita bangun dalam sekejap menghilang, hanya meninggalkan kenangan dan puing-puing bangunan yang membisu. Saudara kaum muslimin sedang Jumat bahagia. Nah, kalau kita perhatikan pada hakikatnya setiap manusia pasti ingin selalu mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan dalam hidupnya. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa roda kehidupan pasti berputar. Kadang-kadang kita mengalami masa-masa sulit di mana kita dilanda kesedihan, dan kadang-kadang juga kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus menyadari bahwa kita tidak semua yang kita ingin bisa terwujud, yang kita harapkan, yang kita dambakan. Kadang-kadang kita diberi ujian dan cobaan oleh Allah SWT berupa kegagalan dan kerugian. Namun jangan sampai kegagalan yang kita hadapi, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dan kerugian atau musibah apapun yang kita enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan segala perintahnya, jangan sampai kita masuk golongan orang yang disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 11 tadi, wa minan nasi may ya'budullaha ala arfi fa in asabun khairan idman bih fa in asabun fitnatul qalbi alal wajhikal khasara dunya wal akhirah zalika huwal khasanul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan hanya berada di tepi atau tidak penuh dengan keyakinan. Jika ia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika ia ditimpa oleh suatu cobaan, maka ia berbalik ke belakang, kembali pada kekafiran. Rugilah ia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Hajj ayat 11 menggambar kita semua, setiap kesulitan yang kita dapatkan pasti ada cara untuk mengubahnya menjadi mudah, dan setiap ujian atau persoalan yang kita hadapi pasti ada cara untuk memecahkan dan menyelesaikannya. Itu maka dalam Quran bagaimana Allah gambarkan dalam surah As-Sara ayat 5. Apa kata Allah? Fa innamal usri yusra. Maka sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Nah, oleh karena itu mari kita patutlah kita syukuri kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita semua beserta cobaan, karena tidak mungkin Allah SWT memberikan ujian tidak mampu ditanggung oleh hambanya. Itu maka kalau kita perhatikan dalam surat bagaimana Allah bergambar soal Al-Baqarah ayat 286, la yukallibullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
ia mendapatkan pahala kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dan kejahatan yang dikerjakannya. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan untuk kita semua dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bagaimana Allah gambar perintah Rasulullah, bila aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian. Nah, kini tibalah waktunya kita bangkit menyadari diri semua bahawa peristiwa musibah banjir, longsor, gempa ini menguji kita untuk menyadari diri kita semua. Karena sekarang media informasi, berita-berita kita lihat di koran elektronik sudah banyak. Nah, berita informasi musibah yang kita hadapi sekarang ini untuk menyadari diri kita semua untuk bangkit. Bisa kita lakukan hanya sebuah usaha dan doa. Nah, ini yang kita harapkan, yang kita dambakan, semoga urusan kita lakukan dimudahkan oleh Allah SWT dan diberikan kemudahan menjalankan perintah-perintah ini yang kita harapkan. Bahwa kaum muslimin sedang cukup bahagia. Itu marilah kita bersama-sama menyadari semoga musibah-musibah yang kita hadapi ini, banjir, longsor, apalagi khususnya di kota Padang ini banyak terjadi musibah, banjir, longsor, kebakaran sebagai ini, menyadari, menginterpretasi kita semua musibah yang kita hadapi ini, semoga kita diberi rahmat, semoga Allah diberi hidayah, semoga Allah memberi ampunan untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum yatafakkarun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du, ayol muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamunu antum muslimun. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana bil khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Artinya demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu sebenar-benar rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati kepada yang benar dan saling menasihati kepada yang sabar. Surah Asri ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bahwa kaum muslimin sedang Jumat yang bahagia, malah kita bersama-sama menggunakan waktu ini sebaik-baiknya, karena Allah telah bersumpah dengan waktu. Kalau kita perbandingkan waktu kita di dunia ini atau waktu kita yaitu orang dulu semasa zaman Nabi Adam dan kita zaman sekarang jauh lebih beda. Adam meninggal umur 1000 tahun.
Sedangkan kita yaitu hidup dunia paling tinggi 100 tahun. Kalau perbanding hidup kita Adam dengan kita itu 1:10. Nah ini kalau kita mentor kina, maka waktu ini singkat. Kalau kita tidak gunakan waktu ini sebaik-baiknya, kita akan rugi dunia dan akhirat, menderita sengsara dunia dan akhirat. Itu makanya orang beruntung itu iman dan beramal soleh. Membuktikan iman dan beramal soleh itu, dia selalu mendengar nasihat-nasihat yang benar. Ya benar, beriman dan beramal soleh dengan landasan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, untuk mengerjakan, mengamalkan iman dan beramal soleh itu, mendengar nasihat-nasihat yang benar itu, dia harus lakukan dengan kesabaran. Sabar ini 3 tingkatan. Pertama, musibah yang kita hadapi sekarang ini, banjir, longsor, gempa. Yang kedua yaitu melaksanakan kebaikan, mengerjakan kebaikan. Dan yang paling berat sebagian bangsa rakyat kita adalah menghindari, menjauhi, meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran dan kejian. Ini sabar yang paling tinggi. Nah, mari kita bersama-sama menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kalau kita tidak menggunakan sebaik-baiknya, kita akan rugi dunia dan akhirat. Karena waktu akhir tahun sudah dekat, maka kalau kita tidak memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan, mengerjakan kebaikan, rugi dunia dan akhirat. Innallah hiwal ketusul Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Amma fil muslimin muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya qadari hajat. Ya Allah, ya Tuhan, ampunlah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya berlindung kepada Engkau ya Allah, dan memohon kepada Engkau ya Allah sesuatu yang tidak kami mengetahui ya Allah. Dan sekiranya Engkau tidak memberikan ampun kepada kami, tidak memberikan belas kasihan kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman kepadamu ya Allah, maka ampunlah kami ya Allah, beri rahmatlah kami ya Allah. Engkaulah pemberi rahmat yang paling baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetaplah pendirian kami, dan tolong kami terhadap orang-orang yang kafir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu ya Allah, maka ampun segala dosa-dosa kami dan pelihara kami dari siksaan api neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa, kami salah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau beban kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau pikul kepada kami apa yang tak sanggup kami mikul ya Allah. Beri maafkan kami ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah penolong kami, maka tolong kami terhadap orang-orang kafir. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalim diri kami sendiri ya Allah. Dan jika Engkau tidak mengampun kami ya Allah, dan tidak memberi rahmat kepada kami ya Allah,
pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah, ibu bapa kami, orang yang masuk ke rumah-Mu dengan beriman, dan semua orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Dan jangan Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim selain kebinasaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bi'adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bab ya'izukum la'allakum tazakkarun wala zikrun akbar wa aqimus shalah.